Selamat datang di Jalan-Jalan Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penikmat kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Mang Ebek di Jalan-Jalan Malam. Tempat di mana setiap cerita bisa membuatmu terdiam atau malah takut lantai. Sebelum kita masuk ke perjalanan malam ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dari dukungan kalian, channel ini tetap hidup. Meski ceritanya tentang yang tidak hidup. Sekarang matikan lampu, pasang headset, dan mari kita mulai. Kisah Ratu Buaya Putih. Di sebuah desa kecil ada sungai tua namanya Jagatnala. Warga percaya sungai itu bukan sungai biasa. Ada sesuatu di dalamnya yang sejak dulu mengawasi dan menunggu. Suatu malam seorang pemuda bernama Darman pulang lembur sendirian. Jalanan sepi, kabut turun cepat, dan jembatan kayu tua di atas sungai mengeluarkan suara krek setiap Darman melangkah. Tiba-tiba Darman menunduk, dan di bawah jembatan ia melihat sesuatu bergerak, panjang, besar, dan warnanya putih. Lalu muncul sepasang mata besar kuning menyala menembus kabut. Itu buaya putih sebesar perahu kecil, dan ketika Darman hendak mundur, buaya itu membuka mulutnya. Darman, kemari. Dan suara itu bukan suara buaya. Keesokan paginya Darman menceritakan semuanya pada ibunya. Jangan bilang begitu, nanti dia dengar. Dari situlah Darman tahu sungai Jagatnala punya penguasa yang dulu manusia tapi dikutuk. Namanya Putri Laraswati. Cantik namun tragis. Dulu ia jatuh cinta pada seorang prajurit, tapi raja tak merestui. Prajurit itu ditenggelamkan hidup-hidup di sungai yang sama. Putri Laraswati melompat menyusul, menangis meminta arwah sungai mengembalikan kekasihnya. Tapi arwah sungai memberi kutukan. Jika kau ingin tetap di air, maka jadilah makhluk air untuk selama-lamanya. Kulit putri itu memanjang, tangan jadi sirip, punggungnya bersisik, dan lahirlah Ratu Buaya Putih. Bakarsa, tetua desa, menatap Darman sangat lama. Ia mencarimu, Man, karena kau mirip kasihnya, Raden Wijaya. Sejak saat itu, setiap malam suara dari sungai makin jelas. Darman, turunlah, aku menunggumu. Apakah kau mau menerimaku, Ratu? Ya, aku menerimamu. Terima kasih. Malam itu Darman hilang. Warga hanya menemukan jejak kakinya berakhir tepat di ujung jembatan.
seolah ia melangkah ke dalam sungai tanpa ragu. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan seseorang lelaki berdiri di atas air diikuti seekor buaya putih yang sangat besar. 2 minggu kemudian ibunya bermimpi Darman duduk di batu besar di dasar sungai bersinar pucat. Di sampingnya Putri Laraswati menggenggam tangan anaknya. "Bu, aku tidak mati, tapi aku tidak lagi manusia." Dan dari belakangnya buaya putih itu muncul perlahan. Sampai sekarang sungai Jagatala masih angker. Konon Ratu Buaya Putih masih mencari lelaki yang mirip kekasihnya. Jika kau lewat sungai itu di malam berkabut, Raden, sudah lama aku menunggu. Terima kasih sudah mendengarkan perjalanan kita malam ini. Kalau kalian punya pengalaman misteri atau pernah mendengar legenda di tempat kalian, tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu jadi cerita kita di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena semakin banyak dukungan dari kalian, semakin jauh kita bisa melangkah di jalan-jalan malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam hanya di jalan-jalan malam.